Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah. Yang saya hormati Bapak Sekdirjen PHU Ahmad Abdullah Yunus. Selamat datang Pak. Saya bisa jadi orang Jakarta dan bisa jadi orang Lombok kali ini Pak. Yang saya hormati saya Baik Kakamwil Kementerian Agama Provinsi NTB, Bapak-bapak, para anggota Forkompimda yang berkenan hadir, kemudian termasuk juga ada Pak Rektor UIN, ada dari IPI Prof. Mansur, para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah, termasuk juga Ibu Wagub yang berkenan bergabung bersama para jemaah. Sungguh luar biasa. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita merasa syukur kehadirat Allah SWT karena dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sangat jarang ada kesempatan untuk bertemu dengan para jemaah haji sebagai tamu Allah yang sangat memuliakan. Sebagai jemaah haji, berkat doa dan izin Allah SWT, pada tahun ini mendapat kepercayaan untuk mengunjungi Baitullah. Hendaknya bersyukur karena sudah mendapat kesempatan untuk menjadi tamu Allah menunaikan seruannya. Meskipun dengan waktu tunggu yang cukup lama, dan sebagai perbandingan, bukan saja hanya di Indonesia yang memiliki waktu tunggu lama, tapi hampir di banyak negara-negara muslim juga waktu tunggunya lama. Dan bahkan di Malaysia waktu tunggu bisa sampai 50-60 tahun. Hadirin yang kami hormati, hal penting yang perlu diketahui bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah ini sangat berbeda dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya, baik dari segi jumlah jemaah, kondisi di Saudi Arabia, dan beberapa perubahan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Jemaah haji tahun ini telah normal kembali, yaitu sebanyak 221.000 jemaah, di mana tahun ini juga kita mendapatkan tambahan kuota sebanyak 8.000 jemaah, sehingga total jemaah haji kita menjadi 229.000, yang terdiri dari 210.680 jemaah berupa haji reguler dan sisanya jemaah haji khusus. Kalau dibandingkan dengan tahun 2022 yang lalu, jemaah kita lebih sedikit, hanya sebanyak 100.051 jemaah. Khusus tahun 2023 ini, jumlah jemaah haji lansia mencapai 30% lebih, atau 62.879 jemaah. Kalau NTB tadi 5%, secara nasional jumlahnya 30% lebih. Meningkatnya jumlah jemaah haji lansia dipengaruhi oleh faktor tidak adanya keberangkatan haji pada 2 tahun kemarin, yaitu tahun 2020 dan 2021, serta adanya pembatasan usia jemaah pada saat berangkat haji tahun 2022 yang lalu. Untuk itu, dari Kementerian Agama telah mencanangkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sebagai tahun haji ramah lansia.
terdapat kendala mengenai jemaah haji lansia tahun ini, khususnya bagi jemaah lansia yang masuk dalam daftar prioritas. Pada tahun ini, Kementerian Agama memutuskan untuk tidak menyertakan pendamping bagi jemaah lansia prioritas. Untuk itu, para jemaah diharapkan harus dapat saling membantu satu sama lain selama berada di Saudi Arabia. Hal ini penting meskipun telah ada para petugas haji, baik petugas kloter maupun petugas non-kloter, baik selama menjelang keberangkatan maupun selama di Arab Saudi, tetapi karena banyaknya jumlah jemaah lansia, mutlak diperlukan adanya kerjasama sesama anggota, baik dalam regu, baik dalam rombongan maupun dalam kelompok terbang. Tidak perlu ada ego jabatan, kedudukan, dan status sosial selama di Arab Saudi. Semua sama selama menunaikan ibadah haji. Hadirin yang terhormat, berkaitan dengan biaya haji, Komisi 8 DPR RI dan pemerintah telah membahas secara serius mengenai berbagai kebijakan dan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama telah menetapkan besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji dan beberapa kebijakan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, di antaranya sebagai berikut. 1. Besaran rata-rata pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar 90 juta rupiah 50.000 lebih, yang terdiri dari biaya perjalanan ibadah haji atau biaya yang dibayarkan oleh jemaah sebesar 49 juta 812.000 lebih atau 55,3%, dan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji sebesar 40 juta 237.000 lebih atau sekitar 45%. Untuk NTB saya lihat biayanya 51 juta 200.000 rupiah. Jadi ada tambahan sedikit karena jaraknya lebih jauh. Yang kedua, jemaah haji luar Sunda yang diberangkatkan pada tahun 1444 Hijriah ini tidak dibebankan biaya pelunasan. Yang ketiga, jemaah haji tahun 1444 Hijriah dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar rata-rata 23,5 juta rupiah. 4. Jumlah lama masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi tetap sebanyak 40 hari. 5. Jumlah makan di Madinah sebanyak 18 kali dan di Mekah sebanyak 44 kali. Untuk para jemaah lansia dihimbau agar tidak terlalu memforsir diri dalam menunaikan ibadah-ibadah sunnah seperti umrah sunnah berkali-kali. Selain itu, tidak memaksakan diri untuk sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Sholat 5 waktu dapat dilakukan di hotel. Kawasan hotel yang ditempati oleh para jemaah adalah masuk dalam kawasan haram, sehingga pahalanya insya Allah masih sama. Energi akan disimpan agar dalam persiapan wukuf di Arafah nanti dan di Musdalifah serta mabit serta lempar jumrah yang memerlukan tenaga ini kita dapat melaksanakan dengan tertib dan baik. Bagi para pemimpin ibadah haji, khususnya dari KBIHU, mohon kerjasama dan pengertiannya terhadap para jemaah lansia. Perlu upaya ekstra untuk memberikan pelayanan kepada para jemaah lansia dan tidak memaksakan kepada para jemaah lansia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat memforsir energi jemaah lansia yang diadakan oleh KBIHU. Hadirin dan para jemaah yang dimuliakan Allah, pada tahun ini jumlah living cost atau biaya hidup yang dikembalikan kepada para jemaah berkurang dari biasanya, di mana di tahun-tahun sebelumnya sebanyak 1.500 rial atau sekitar 5 juta rupiah turun menjadi 750 rial atau sekitar 3 juta rupiah. Hal ini terpaksa dilakukan
sebagai upaya untuk menekan biaya haji yang awalnya diajukan sangat tinggi oleh pemerintah dan dinilai akan memberatkan jemaah. Mohon pengertiannya dan semoga di tahun-tahun mendatang jumlah living cost akan bisa dikembalikan seperti semula, yaitu Rp1.500. Kepada para jemaah haji, untuk diketahui, musim haji tahun ini masih berada pada musim panas yang suhunya di Mekah bisa mencapai suhu ekstrim lebih dari 40 derajat Celcius. Untuk itu, para jemaah dihimbau untuk sering minum air agar tidak mengalami dehidrasi. Air Zam-Zam tersedia cukup banyak. Perlu diingat bahwa sering minum berbeda dengan banyak minum. Sering minum harus dilakukan berkali-kali meskipun minumnya sedikit-sedikit. Sedangkan banyak minum dilakukan hanya sekali, namun 2 kali 3 kali lipat dari meminum air. Yang dianjurkan oleh tim kesehatan adalah sering minum, bukan banyak minum, yang akan menyebabkan lupa ingatan dan penyebab banyak jemaah lupa arah pulang ke pemondokan atau terpisah dari rombongan lainnya. Selama berada di pesawat menuju Arab Saudi nanti, kalau pada tahun ini tersedia fasilitas video di pesawat, maka jemaah akan disajikan video-video yang berisi tuntunan dan manasik haji. Para tugas kloter dan non-kloter telah siap melayani, membina, dan melindungi para jemaah haji, baik selama keberangkatan, selama di Arab Saudi, maupun selama pada saat kepulangan nanti. Untuk itu, jika terdapat kendala selama di Arab Saudi, agar segera menghubungi para petugas haji yang jelas baju seragamnya. Hadirin yang kami hormati, kiranya hanya sekian yang dapat kami sampaikan atas nama Komisi 8 DPR RI. Kami menghimbau agar kesabaran, kesalehan, dan kesehatan dapat ditingkatkan supaya para jemaah haji dapat menunaikan ibadah hajinya dalam menjadi tamu Allah dan dapat kembali dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.